Saya dan saudara bukan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Mahal. Emas saja sudah mahal, perak saja sudah mahal. Tetapi firman Tuhan katakan dengan darahnya yang mahal dikorbankan. Begitulah kasih Tuhan, begitulah cinta Tuhan, begitulah pengorbanan Tuhan.
2, 3. Tuhan Yesus baik. Suaranya masih pelan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yeah. Sungguh amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama angkat jempolnya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya dua-duanya. Sungguh amat baik. Selamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Sekali lagi kita teriakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengangkat pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba kita boleh diselamatkan. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Tuhan yang dikudasinya karena hari
Tuhan, kita hanya berteriak, kita hanya datang kepada Dia akan mendengarkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Amin Bapak Ibu. Karena salibnya sudah ada buat kita. Di belakang salibnya kita boleh terproteksi hidup kita. Kita boleh dilindungi Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Hanya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang ada selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dia sumber pengharapan kita. Dia kuasanya sanggup menyembuhkan kita dan segala macam penyakit kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan hidup. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu
oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami ada sampai detik hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah datang memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat yang terbuka. Disinilah Tuhan, kami boleh datang persembahkan roh jiwa tubuh kami di dalam Hari Raya Paskah, di mana seluruh umat di muka bumi ini merayakan Paskah dan kematian Isa Al-Masih. Yesus Kristus adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biarlah kuasa Tuhan menjadi berkat bagi kami di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini Tuhan. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Mari beri tepuk tangan bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus adalah Gembala kami yang ajaib. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang baru yang Kau berikan bagi kami untuk kami sama-sama bersekutu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tidak terasa kita sudah berada di situasi Paskah pada siang hari ini. Beberapa bulan yang lalu kita Natal di tempat ini dalam situasi yang berbeda. Amin. Seperti ada angin badai. Pindah panggung sana, pindah panggung sini, pindah situ. Ternyata ya di sini-sini aja, putar-putar sini. Tapi ini situasi sangat panas. Itulah Tuhan kita, amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau kita boleh sama-sama berbakti, boleh beribadah di tempat ini, amin. Dimana saat-saat ini kita tidak bisa beribadah secara on-site, tetapi paling banyak online semua. Dan pada saat ini kesempatan kita untuk Paskah, seri itu kita berbakti bersama-sama, amin. Karena Paskah adalah kemenangan bagi orang percaya, amin. Paskah adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi saya dan saudara. Saudara, tema pada siang hari ini, karena salibmu ku hidup. Passover, Jesus Christ is the Lord. Yesus adalah Tuhan. Sedikit tentang Paskah adalah, kalau kita melihat ke belakang, kenapa kita merayakan Paskah? Paskah adalah di mana pertama kali Paskah, di mana Tuhan melewati rumah-rumah daripada orang Israel, dan rumah-rumah itu harus ada tanda darah di jenang pintu atau di palang pintu, harus ada darah domba. Jadi ketika Tuhan melewati rumah daripada orang-orang Israel, maka akan terjadi keselamatan pada rumah tangga mereka. Amin. Ketika Tuhan melewati rumah kediaman daripada orang Mesir, maka di situ tidak terdapat darah di muka rumah. Atau kita melihat bahwa pada saat itu kitab Perjanjian Lama mencatat bahwa terjadi kematian anak-anak yang luar biasa. Kematian yang begitu banyak orang. Karena apa? Tidak ada tanda darah. Nah, kembali kepada saat ini, ketika Yesus bersama dengan kedua muridnya, detik-detik dia akan diserahkan, dia mengutus Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan domba jantan untuk disembelih sebagai tanda Paskah.
Tetapi Paskah yang sesungguhnya adalah anak domba Allah akan disembelih bagi saya dan saudara. Siapakah dia? Anak domba Allah ini adalah Yesus Kristus yang akan disembelih. Jadi ketika Tuhan melewati rumah-rumah daripada orang Israel, terjadi keselamatan di dalam rumah mereka. Amin. Dan kita adalah Israel rohani. Ketika Tuhan melewati hidup kita, masuk dalam hidup kita, terdapat kita iman percaya kita ada terkontak dengan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Makanya saya kasih ada 3 bagian di sini. Salib Kristus itu nyata. Katakan, salib Kristus itu nyata. Kurang kedengaran. Salib Kristus itu nyata. Jadi salib Kristus itu bukan hanya simbol saja. Kita pakai kalung salib. Ada yang pakai kalung salib ini. Bukan hanya simbol saja. Tetapi salib Kristus itu real, nyata, bukan rekayasa. Bukan hanya cerita fiksi, bukan hanya cerita sejarah. Saya katakan salib Kristus itu adalah 100% asli. Amin. Atau 1000% asli. Kalau salib Kristus itu asli, Yesus Kristus itu disalib, berarti Alkitab kita adalah 1000% asli. Beri tepuk tangan bagi dia. Tetapi kalau kita tidak membaca Alkitab atau firman Tuhan, tentunya kita tidak akan mendapatkan sesuatu di dalamnya. Tapi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Jadi salib Kristus itu adalah betul-betul terjadi. Jadi bukan orang lain yang disalibkan, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan murid-murid yang lain atau orang yang lain, tetapi dia yang betul-betul nyata, real. Dia disalibkan. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. 700 tahun sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus Kristus disalibkan, seorang nabi menubuatkan bahwa ayat ini digenapi. Ditulis di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, saudara baca di handphone saudara. Saya bacakan sini. Yesaya 53 ayat 5, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Saudara perhatikan ayat ini. Tetapi dia, Yesus Kristus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Semua ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Jadi kejahatan, ini sudah pikir, oh saya belum berbuat dosa pada saat itu. Iya kan? Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dari manusia pertama sampai pada keturunan sampai hari ini, manusia sudah hilang kemuliaan Allah, sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya Yesaya berkata, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Artinya dia ditikam, ditusuk. Bahasa yang lebih tajam lagi, tulis bahasa Inggris, crucifix. Dihancurkan. Jadi anak domba Paskah ini dihancurkan. Dia dipukul, dia dipaku, dia disiksa, dia dihina, dia diludahi, dia ditusuk ditombak, dia disesat, dia dituduh, dia dicambuk, dia dianiaya, dia diolok-olok, dia dihujat, saudara. Bagaimana? Ketika kita melihat hal ini kenapa Tuhan Yesus, sepertinya Tuhan diam saja, tidak melakukan mujizat, iya kan? Iya kan? Kok Tuhan diam saja? Sudah dihina, sudah diludahi, sudah ditusuk, ditombak, disesat, dituduh, diludahi, dicambuk, diolok-olok, dihujat. Tetapi Tuhan tidak melawan. Kenapa? Tuhan taat kepada firman-Nya. Dia tunduk kepada firman-Nya.
Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudara bersyukur pada saat ini. Oleh karena anugerah Tuhan kita masih hidup. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan kita ada sampai detik hari ini. Kita melihat, tidak pandang bulu saudara. Orang berpangkat, orang kelas bawah, tidak dilihat. Mau pendeta besar, pendeta kecil saudara. Ketika terserang COVID-19 ini semua pergi. Iya kan? Kita bersyukur saat ini kita masih ada saudara. Apakah ini bukan mujizat Tuhan? Kesempatan Tuhan yang luar biasa. Saya saksikan ya saudara. Sepupu saya yang biasa main keyboard sini, si Jim, ya kan? Bulan Januari dia, saya tidak tahu. Ternyata pas 2 kali main musik dari Januari yang bulan pertama, udah hari Minggu itu main musik ya. Saya buka masker, dia buka masker, kita ngobrol-ngobrol, dia makan bersama-sama. Udah, terus dia pulang ke rumah, saya muntah-muntah, sakit perut, apa semua. Ke dokter biasa, dokter umum, di Jawa biasa. Pas ke adiknya mau pergi ke kantor besoknya hari Selasa, dia mau coba aja tes rapid. Ternyata si Jim yang main musik sudah kena COVID-19 sudah. Udah 2 kali main musik di rumah. Tapi saya bersyukur dia makan sama mam. Kita semua ngobrol, kita nggak tertular. Kita pergi ke kubur sama-sama. Bahkan waktu Jim makan, istri saya karena Jimnya makan nggak gimana. Udah Jim, kamu nggak suka ini ya? Apa mie yang digoreng itu apa namanya? Jadi Jono makan sisanya tuh. Saya nggak makan karena Jim. Waduh, pulang dari kuburan, ternyata Jim itu sudah kena. Akhirnya sudah hampir seminggu itu udah didoping dia, doping dia, tapi rumahnya apa? Mama papanya udah panas dingin, udah reaktif semua, kakaknya sudah kenal, adik-adiknya sudah. Tapi puji Tuhan, dia nggak main musiknya, main di gereja dia, karena susah main. Nah, saya bersyukur. Inilah kemurahan Tuhan, amin. Kalau kita terjangkit semua pada saat itu, ya kita nggak tahu dia sakit atau apa ya, biasa aja, atau tertular di mana kita nggak tahu. Tapi syukur kepada Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga, amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita tidak tahu. Pada saat ini, iblis mungkin masuk pada COVID-19 menyerang manusia, supaya manusia lemah jatuh. Apalagi nggak percaya, udah percaya kepada Tuhan, bersyukur. Kalau belum percaya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur Yesus, luka-luka daripada Tuhan. Ketika dia dicambuk, ketika dia dipukul, ketika dia ditombak, diludahi, dihina, dicaci maki, padahal dia tidak berbuat dosa. Harusnya orang yang berdosa, yang harus menerima pukulan, yang harus menerima cambukan, yang harus menerima ganjaran, tetapi ganjaran itu ditimpakan kepada Yesus Kristus, anak domba Allah, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat celah. Tetapi Tuhan mau melakukan tunduk kepada Bapa di surga. Haleluya. Jadi salib Kristus itulah real. Katakan sekali lagi, salib Kristus itu adalah nyata. Kalau ada yang bikin ragu-ragu salib Kristus itu, ya ada kan yang bikin apa? Mereka tidak tahu salib itu ada apa? Ya kan, kita tahu berapa tahun lalu. Dia nggak tahu di salib Kristus itu ada mujizat dan kuasa Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Kedua adalah salib Kristus itu serius. Jadi ketika Tuhan mau menyerahkan dirinya untuk disalibkan, dia sangat serius. Amin. Kenapa dia serius? Dia tuntaskan semuanya. Mungkin kita bekerja tidak tuntas, ya kan? Banyak orang bekerja tidak tuntas, tidak beres. Tetapi ketika Tuhan menjalani
Pelayanannya ini, dia serius, dia tuntas. Bahkan firman Tuhan katakan untuk menjadikan sempurna di kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Ibrani 10 ayat 14 katakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Sebab oleh satu korban saja. Siapa? Satu korban saja. Tuhan Yesus yang menjadi korban. Ia menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Siapa? Kita yang akan dikuduskan. Amin. Kita yang dikuduskan bukan langsung dikuduskan secara serempak, tetapi berangsur-angsur dipulihkan dari roh kita. Tuhan pulihkan dari jiwa kita, dari tubuh kita. Proses itu akan bekerja terus, bahkan menuju pada kesempurnaan. Ketika Yesus Kristus datang kali yang kedua, gerejanya, umatnya sudah menuju pada kesempurnaan. Amin. Gereja yang kudus dan aman. Ia sendiri yang memikul dosa kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saya katakan hanya sendiri. Firman Tuhan berkata, hanya Yesus sendiri yang memikul dosa. Bukan murid-murid, bukan orang lain, bukan para rasul, bukan para nabi, tetapi ia sendiri yang memikul dosa kita. Kenapa saya katakan salib Kristus itu serius, tuntas, disempurnakan? Karena dosa kita serius. Amin. Kenapa Tuhan mau datang ke dunia ini, berinkarnasi sebagai manusia, dan dia mau menyerahkan hidupnya untuk disalibkan? Pertama adalah karena kasihnya yang begitu besar. Tetapi karena dosanya itu serius, dia mau tebus dosa kita. Kalau dia tidak tebus dosa kita, firman Tuhan kan kita binasa. Binasa kekal, binasa abadi. Jadi tidak seorang pun manusia yang dapat menebus dirinya sendiri, dosanya sendiri. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menebus dirinya, orang lain, suami, istri, anak-anak, tidak ada. Kalau utang bolehlah, ya, keluarga bisa tanggung. Tapi dosa serius. Dia curahkan darahnya. Maka dia katakan dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 18-19, di sini dikatakan ditebus bukan dengan barang yang fana, emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, kata firman Tuhan, tetapi dengan darahnya yang mahal. Saya pernah khotbahkan bahwa perak emas itu sudah mahal, ya kan? Tetapi darahnya ini darah yang mahal. Fungsinya apa? Untuk menyucikan dosa kita, supaya kita bisa berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang disalibkan. Firman Tuhan katakan, walaupun kata dosa kita merah seperti kermisi, tetapi akan menjadi putih salju. Haleluya. Red sun, zona merah. Dosamu sudah merah, zona merah. Ya, bukan COVID aja yang bilang zona merah. Alkitab sudah tuliskan di sini adalah dosa merah seperti kermisi. Saudara bayangkan. Tetapi akan menjadi putih seperti salju karena kita ditebus oleh darahnya yang menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1:19, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku dosa kita, kalau kita tidak mengaku, Dia tidak ampuni. Saya katakan bahwa salib itu mempunyai pintu. Saudara, saya gambarkan salib itu mempunyai pintu. Ketika salib itu ada pintu, ternyata gampang saja. Kita mengaku dosa, kita percaya kepada Tuhan, pintu dibukakan. Apa?
Pintu apa? Pintu keselamatan terbuka. Pintu kemurahan terbuka. Pintu perdamaian dengan Tuhan terbuka. Karena apa? Dia yang memegang kunci. Amin. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Harus datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara mau jungkir balik, naik pesawat, turun bolak-balik, astronot, mau ke bulan ke Tuhan. Tapi kalau tidak berjumpa dengan sang salib ini, tidak akan berjumpa. Jadi pintu keselamatan, pintu kemurahan. Yesus berkata dalam Yohanes 10:9, akulah pintu, barang siapa masuk ia akan selamat. Masuklah melalui pintu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena sudah pintu sudah terbuka. Pintu kemurahan sudah terbuka. Tapi satu waktu katanya firman Tuhan, pintu kemurahan akan tertutup. Orang mencari keselamatan tidak ada lagi. Orang mau tebus keselamatan, dia harus tanggung keselamatannya diri sendiri. Tapi kita bersyukur kalau kita hidup sampai detik hari ini, membuktikan bahwa Tuhan masih membuka pintu kemurahan. Amin. Pintu keselamatan terbuka bagi semua orang. Bagi semua orang yang percaya. Kata firman Tuhan, tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ini kemuliaan bagi dia. Seorang Farisi, ahli Farisi, pemimpin agama orang Yahudi. Saudara baca Yohanes 3:15. Boleh satu orang baca? Ya, saya baca aja. Yohanes 3:1 sampai tahu semua dah. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, orang pemimpin agama Yahudi. Ia datang waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab itu kan tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara baca tertulisnya saja. Nikodemus sini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi orang ini bertitel ya, orang ini termasuk terpandang, orang ini berpendidikan, orang ini punya kelas. Kalau tafsiran ada tulis kayak seorang Sanhedrin, jadi punya jabatan yang tinggi. Orang ini sebetulnya mengetahui tentang Alkitab, mengetahui tentang ya kitab-kitab Taurat, dia tahu semua karena dia melakukan agama Yahudi kan. Tetapi dia harus mencari, saya katakan pintu itu. Yesus secara pribadi, saudara, dia tanggalkan kedudukannya, dia tanggalkan agama Yahudinya, kekayaannya, martabatnya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di malam-malam, saudara. Dia mau jumpa dengan Tuhan. Berarti orang ini punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Untuk kita mau berjumpa dengan Tuhan, mungkin ada hal lain yang menghalangi kita. Tanggalkan semua ini, tanggalkan semua itu. Mari datang kepada Dia. Amin. Di sanalah janji firman Tuhan akan digenapi dalam hidup. Puji Tuhan. Sebagai ayat-ayat terakhir. Saya baca kedua ayat di sini. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya, ini pintu dibukakan. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Kita percaya. Amin. Tapi Iblis juga percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kita percaya, kita melakukan firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya, kata firman Tuhan, akan dihukum. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia sudah mati. Rohani kita mati, fisik ini mungkin mati.
Tuhan bisa bangkitkan, Tuhan bisa pulihkan. Amin. Bangkitkan rohanimu, bangkitkan. Kenapa? Yang menjadi andalan saat-saat ini hanyalah Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Amin. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan lakukan apa maunya Tuhan, apa maunya firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Apa yang kita mau kejar saat ini, iya kan? Semuanya akan lenyap, semuanya akan sirna, semuanya akan berakhir. Tetapi kalau kita cari Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan katakan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Beri tepuk tangan bagi Dia. Puji Tuhan. Saya undang yang bertugas perjamuan kudus, boleh maju ke depan. Karena salibmu ku hidup. Oleh kuasa darah. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan asa yang suci. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan
hidup karena salibmu kau mana. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu karena salibmu. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu, ku melakukan mujizat-Mu, melakukan mujizat-Mu di hidupku. Beri kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di depan kami ada roti dan anggur, ya Tuhan. Kami akan nikmati bersama-sama. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah ini bukan makanan yang biasa lagi, tapi kami akan nikmati tubuh dan darah yang menjadi perjanjian di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Turun pelayan-pelayan ya Tuhan yang akan membawa perjamuan asa yang kudus ini, Engkau urapi mereka. Bila berkat Tuhan dicurahkan, berkat Tuhan dinyatakan, kuasa Roh Kudus menjamah dan melawan. Engkau menguduskan ya Tuhan roti dan anggur ini. Kami akan menikmati bersama-sama Tuhan perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salibnya salib. Oh
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat dalam hidup kami. Bukan makanan yang biasa lagi Tuhan. Kami akan nikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami semua di tempat ini Bapa. Ampuni dosa-dosa kami, pelanggaran kami Tuhan. Layakan kami semua di tempat ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, secara pribadi Tuhan. Kami berdoa secara pribadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan tubuh. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kanan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Melemparkan dosa, tiada kau perhitungkan lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan, buat tebusan darah-Mu yang begitu mahal Tuhan. Mari beri sorak-sorak bagi Dia, sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Haleluya, sejauh timur dari barat Engkau melemparkan
bagi kami. Dan juga Tuhan, kami sudah mengadakan perjamuan suci. Terima kasih buat waktu yang Kau beri. Saatnya Tuhan, kami umat-umat-Mu akan memberikan persembahan buat pekerjaan pelayanan-Mu. Engkau tilik dari tempat maha tinggi. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati kami yang ada saat ini Tuhan. Dari orang tua sampai kepada anak-anak. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mengangkat pujian berkata, Yesus Kau dasar.